Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua. Pagi Bu. Apa kabar anak-anak? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik ya. Pada pagi hari ini udah pada sarapan belum nih? Udah Bu. Alhamdulillah sudah. Nah itu kalau mau berangkat sekolah itu baiknya sarapan dulu ya, supaya badan kita dan otak kita itu siap untuk menerima pelajaran. Coba ketua kelasnya di sini siapa? Fauzia. Fauzia, coba dipimpin doa terlebih dahulu ya. Baik Bu. Silakan. Sebelum belajar, alangkah baiknya kita membaca doa terlebih dahulu. Membaca doa dalam hati mulai. Selesai. Alhamdulillah ya. Sebelum ke pembelajaran kita presensi terlebih dahulu ya. Ya. Coba di sini yang tidak hadir siapa saja? Hadir semua Bu. Ih bagus. Ternyata hadir semua ya satu kelas. Ini kelas 11 IPA. IPA berapa ya? 2. IPA 2. Baik. Selanjutnya kita ke materi ya. Udah pada siap belum nih untuk ke pembelajaran? Udah Udah pada siap ya tentunya. Kali ini kita akan membahas tentang sebuah teks, yaitu teks apa? Teks prosedur. Pastinya kalian sudah tidak asing lagi ya dengan yang namanya prosedur. Pastinya di kelas 8 di jenjang SMP kalian sudah menemui tentang materi teks prosedur. Ada yang tahu, ada yang masih ingat prosedur itu apa? langkah-langkah Bu. Pinter. Selain itu apalagi? Cara membuat sesuatu Bu. Nah iya, lalu ada yang lain? Melakukan sesuatu. Betul. Jadi, teks prosedur itu berisi tentang sebuah langkah-langkah untuk melakukan sesuatu atau membuat sesuatu. Kita di teks prosedur itu dalam sehari-hari contohnya banyak sekali ya. Pasti kalian sering tuh membuat atau memasak mie instan ya. Ya tidak? Ya. Ya, terus selain itu membuat apalagi, memasak apalagi contohnya? Membuat apa? Nasi Uduk. Nasi uduk bisa, nasi goreng. Nasi goreng. Lalu teks prosedur ini bisa juga melakukan sesuatu. Nah, cara menari, cara menggunakan sesuatu juga bisa, menggunakan apalagi, menggunakan komputer ya. Lalu di teks prosedur ini ada strukturnya yaitu yang pertama ada tujuan. Nah, di tujuan ini biasanya ada di bagian pernyataan atau di paragraf pertama. Nah, tentang apa aja yang akan dibuat untuk teks prosedurnya. Jadi dipaparkan terlebih dahulu ya di paragraf pertama biasanya tujuannya. Lalu yang kedua strukturnya itu ada alat dan bahan. Nah, ketika kita ingin membuat
membuat sesuatu pastinya memerlukan apa? Alat dan bahan. Ya, betul, memerlukan alat dan bahan. Kita ingin membuat nasi goreng, kita ingin membuat kerajinan, pastinya disiapkan dulu apa-apa alatnya dan apa-apa bahan-bahannya. Selanjutnya, yang ketiga, struktur yang ketiga, yaitu langkah-langkah. Apa ini struktur yang ketiga? Langkah-langkah. Ya, langkah-langkah. Jadi, ketika ingin melakukan atau membuat sesuatu itu harus ada yang urut dan ada yang tidak. Kalau tidak urut itu termasuk bisa ke trik atau tips, itu bisa tidak urut ya atau acak. Selanjutnya ke bagian struktur yang terakhir. Yaitu penutup. Ya, betul sekali, penutup. Di penutup ini bisa berisi simpulan atau penegasan ulang dari tujuan, alat dan bahan, serta langkah-langkah yang telah dipaparkan. Atau bisa juga kalimat pujian kepada si pembaca. Contohnya, selamat menikmati, selamat mencoba, dan lain sebagainya. Struktur sudah, kita ke ciri-ciri. Coba perhatikan dulu ya, jangan ada yang dulu nulis. Nanti nulisnya setelah Ibu selesai memberikan materi. Ciri-cirinya yang pertama itu coba apa ini ciri-cirinya? Menggunakan kalimat imperatif. imperatif. Ya, betul sekali. Kalimat imperatif itu kalimat perintah. Jadi di teks prosedur itu ciri-cirinya menggunakan kalimat imperatif. Dan contoh katanya diakhiri dengan akhiran i. Yaitu contohnya, cintai produk Indonesia. Lalu di akhiran kan, matikan kompor setelah sudah digunakan. Lalu kata kalimat imperatif atau kalimat perintah yang akhirannya itulah. Contohnya, guntinglah ujung bagian kertas yang ada di sisi bawah. Nah, seperti itu ya. Jadi ciri-cirinya itu banyak menggunakan kalimat imperatif atau kalimat perintah yang ditujukan untuk si pembaca. Lalu yang kedua, menggunakan kata kerja aktif. Contohnya, menggunting, memasak, menyiram, itu adalah kata kerja aktif. Selanjutnya, ciri yang ketiga, coba baca. Apa ini? Berisi langkah-langkah. Ya, jadi di teks prosedur itu ya isinya langkah-langkah untuk membuat sesuatu atau melakukan sesuatu. Selanjutnya,
Selanjutnya terdapat bilangan penanda. Jadi dilangkah-langkahkan, ada dari nomor 1 sampai nomor yang terakhir. Itu biasanya ada bilangan penanda ya di teks prosedur. Baik, kita selanjutnya ke jenis. Jenis-jenis teks prosedur itu ada 3. Yang pertama, apa? Teks prosedur Sederhana. ya sederhana. Jadi ya sederhana, bentuk teksnya itu berisi 2 sampai 4 langkah-langkah saja. Lalu yang kedua ada teks prosedur kompleks. Jadi teks prosedur kompleks ini yaitu langkah-langkahnya atau isinya itu memuat banyak langkah-langkah, atau dari katanya saja sudah terlihat ya, kompleks, bahwa kompleks itu banyak. Contohnya cara membuat layang-layang. Cara membuat layang-layang kan itu banyak alat-alatnya dan juga bahan-bahannya ya, supaya nanti ketika diterbangkan layang-layangnya itu bisa terbang dengan baik. Oke. Tes prosedur protokoler. Jadi tes prosedur protokoler ini urutannya itu bisa tidak urut atau tidak rinci, jadi bisa diacak ya. Ini sudah dituliskan? Sudah, Bu. Ya. Walaupun Ibu sudah memberikan materi, tapi kalian harus membaca lagi ya di buku-buku paketnya itu, supaya menunjang ilmu kalian, supaya banyak lebih tahu. Kita ke unsur kaidah kebahasaan teks prosedur ya. Masih pada semangat nggak nih? Masih. Harus dong, ketika di akhir jam pelajaran harus masih pada semangat lah.
tulisan Ibu? Terlihat ya. Nah, jadi kita akan membahas unsur kaidah kebahasaan teks prosedur. Yang pertama, menggunakan kalimat imperatif. Betul sekali. Tadi sudah dijelaskan ya, kalimat imperatif itu kalimat perintah yang diakhiri kata-katanya itu dengan akhiran i, akhiran kan, dan akhiran la. Lalu menggunakan konjungsi temporal. Jadi konjungsi temporal itu temporal ya, berasal dari kata dasarnya itu tempo. Sinonim dari kata tempo adalah waktu. Jadi konjungsi kan kata hubung. Jadi konjungsi temporal itu konjungsi yang menghubungkan waktu. Contohnya, konjungsinya apa kata hubungnya? Selanjutnya, lalu, kemudian, setelah itu. Nah, itu merupakan konjungsi temporal. Yang ketiga, adanya kalimat deklaratif. Kalimat deklaratif ini yaitu kalimat yang berisi pernyataan. Jadi dijelaskan tujuan dari pembuatan teks prosedur itu untuk apa. Lalu ini yang nomor 4 apa ini? Berisi petunjuk atau langkah-langkah. Nah iya, di teks prosedur itu berisi teks petunjuk atau langkah-langkahnya. Oke, udah teks prosedur materinya sudah Ibu berikan. Coba pengertian dari teks prosedur itu apa? Coba Fauzia baca teks prosedur pengertiannya. Ya. Berisi langkah-langkah. Betul. Cara membuat. Ya. Sesuatu, melakukan sesuatu. Ya, betul sekali. Nanti dibaca lagi ya di rumahnya. Nah, Ibu ada tugas. Tugasnya itu coba buka di buku paket kalian halaman 25. Kalian tentukan tujuannya serta ciri-cirinya dan juga unsur kaidah kebahasaan yang ada di teks prosedur itu apa saja. Baik, dapat dimengerti? Mengerti. Selanjutnya, tugas selanjutnya itu kalian membuat teks prosedur. Apa saja, bebas ya. Ya, baik Bu. Baik. Sekian pembelajaran dari Ibu, kurang lebihnya Ibu mohon maaf. Jangan lupa dipelajari kembali dan tetap semangat.